Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas surat ke-11 Hud ayat 5. Teman-teman, argumen yang disampaikan oleh Rasulullah SAW betul-betul tajam karena ini berasal dari wahyu, sehingga orang-orang kafir ini nggak punya suatu kata pun untuk melawannya. Nah, ketika mereka berusaha untuk menutupi isi hati mereka karena apa yang ada di dalam diskusi atau debat mereka itu sebenarnya untuk menutupi bahwa mereka nggak mau untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka tetap kukuh dalam kesombongannya, berada dalam kekafiran, walaupun argumen-argumen yang disampaikan itu tidak bisa mereka tolak. Nah, disinilah kita akan membahas isi hati dari orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfuna minhu. Ala khina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ingatlah, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, mereka memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya. Jadi mereka nggak mau berinteraksi, mereka berpaling saat Nabi membacakan wahyu. Mereka menghindari dialog karena tidak mampu untuk menjawab. Kemudian Allah menyampaikan bahwa ingatlah di waktu kalian menyelimuti diri dengan pakaian. Jadi ini suatu hal yang lebih tinggi lagi daripada memalingkan dada. Jadi mereka tutup betul-betul. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi Allah tahu apa isi hati mereka. Allah tahu kenapa mereka memalingkan diri dari interaksi kepada Rasulullah SAW, sekiranya mereka melakukan hal yang lebih besar daripada itu, yaitu menyelimuti diri dengan pakaian. Innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah bisa melihat semuanya, dan Allah bisa melihat apa aja yang ada di dalam dada. Teman-teman, kita mesti paham bahwa kita ini nggak pernah tahu isi hati orang. Isi hati pasangan kita kadang-kadang misteri buat kita. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu kenapa orang-orang kafir itu tetap sombong, nggak mau masuk Islam, walaupun mereka berusaha untuk menutupinya dengan segala macam cara. Faham? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada dari binatang melata ini semuanya yang ada di atas bumi, termasuk kita, termasuk semut, termasuk yang lebih kecil daripada semut, melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Jadi untuk memberikan rezeki, Allah sampaikan di berikutnya, untuk memberikan rezeki Allah harus punya kemampuan untuk wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui tempat berdiamnya. Jadi si makhluk yang mau dikasih rezeki ini ada di mana, dari bukan jutaan lagi, bilionan makhluk, karena ini nggak cuma manusia aja ya, binatang-binatang, jin, semuanya Allah berikan rezekinya. Kemudian wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan itu bisa berarti dua. Yang pertama adalah ketika dia tersembunyi dalam perut ibunya,
Jadi para mufassir menyampaikan seperti itu. Allah terus memberikan rezekinya. Kemudian yang kedua adalah ketika manusia mati. Jadi saya cenderung untuk tempat penyimpanannya ini, kalau berkaitan dengan pemberian rezeki, saya lebih suka untuk mengambil tafsir di dalam perut ibunya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya ada dalam kitab yang nyata, lauhil mahfuz. Jadi yang perlu kita ambil makna dari ayat ini adalah yang pertama, Allah menciptakan makhluk, kemudian menuliskan kisah kehidupannya, takdirnya dalam lauhil mahfuz. Nah, dengan ini Allah tahu pergerakan manusia, kapan dia diturunkan ruhnya dalam perut ibunya, kemudian dia hidupnya di mana, kemudian kalau meninggalnya di mana, Allah tahu. Apalagi dalam konsep pemberian rezeki, nggak mungkin kalau kita tuh bisa ngasih rezeki tanpa kita tahu di mana. Jadi ini untuk mensupport argumen sebelumnya bahwa kalian mesti tahu yang dihadapi ini adalah Allah, zat yang maha mengetahui segalanya, maha mengetahui yang nampak, yang tak nampak. Jadi jujur dengan dirimu. Ketika orang kafir itu berargumen, argumenlah yang baik. Ketika mereka kalah dalam argumen dan mendapatkan bukti yang tidak bisa ditolak, masuklah ke dalam Islam. Jangan sampai kalian karena sombongan kalian menolaknya, yang akan berakibat bahwa kalian akan menghadapi azab Allah di hari akhirat. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.